Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Panglima, kembali lagi di acara Bincang Sehat. Tak kenal maka tak sayang, sebelumnya di Bincang Sehat kali ini kalian akan ditemani oleh dua host cantik, yaitu saya, Dr. Gigi Alia, dan rekan saya Dr. Gigi Alsya. Kami berdua akan menemani kalian di sepanjang acara Bincang Sehat kali ini. Sebagai informasi, Bincang Sehat kali ini itu diselenggarakan oleh instalasi Humas dan juga PKRS yang ada di RSUD Panglima Sebaya. Oke, jadi untuk topik Bincang Sehat kali ini, kita akan menyambut dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial yang baru. Tapi sebelum itu, Dokter Alsya tolong dong dijelaskan sedikit mengenai dokter spesialis yang sudah ada di Poligigi. Jadi untuk di Poligigi RSUD Panglima Sebaya itu sudah ada beberapa dokter gigi spesialis. Yang pertama ada dokter gigi spesialis perio, di situ ada dokter gigi Nuraini Puspitasari. Untuk spesialis perio ini berhubungan dengan pembersihan karang gigi, gigi goyang, dan beberapa kasus jaringan penyangga yang lain. Lalu selanjutnya ada spesialis prostodonti. Untuk spesialis prostodonti di sini ada dokter gigi Sutio dan juga dokter gigi Irsal Wahyudi. Untuk spesialis prostodonti di sini berhubungan dengan pembuatan gigi palsu. Lalu selanjutnya ada spesialis konservasi gigi. Untuk spesialis konservasi gigi ini ada dokter gigi Rizky yang selalu tugasnya itu melakukan perawatan saluran akar pada pasien-pasien yang sering dirujuk ke RSUD Panglima Sebaya. Oke, jadi informasi tambahan untuk para sahabat Panglima, di Poligigi itu sudah ada 4 dokter spesialis. Dengan kedatangan dokter baru ini, berarti di Poligigi sudah ada 5 dokter spesialis di Poligigi RSUD Panglima Sebaya. Jadi untuk para sahabat Panglima, jangan ragu untuk melakukan perawatan giginya di Poligigi RSUD Panglima Sebaya. Oke, kita langsung ke topik utama di Bincang Sehat hari ini. Kita akan melakukan perkenalan dengan dokter gigi spesialis bedah mulut maksilofasial yang baru. Kita sambut Dokter Gigi Maulana Muslim. Duduk dong. Selamat siang sebelumnya, Dok. Ya, selamat siang. Oke, sebelumnya nih, Dok, bisa dilakukan perkenalan singkat terlebih dahulu kepada para sahabat Panglima kita nih. Oke, terima kasih. Dan selamat siang ya, menjelang sore. Oke, nama saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya itu Dr. Gigi Maulana Muslim, spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Lahir Longkali, jadi saya putra asli Longkali dari Pasir. Tanggal kelahiran itu 12 Juni 1984. Jadi sudah umur 40 tahun. Tetap jiwa tetap muda, merasa sih 20 tahun. Kemudian status saya sekarang sendiri dengan 2 anak, jadi masih sendiri. Silakan yang mau berobat maksudnya. Oke, silakan. Ya. Oke, Dokter Maulana, ini kami tampung beberapa pertanyaan dari para sahabat-sahabat Panglima. Ini, Dok, pertanyaan pertamanya nih, yang paling umum dulu ya, Dok ya. Jadi, apa bedanya dokter gigi spesialis bedah mulut dengan dokter gigi umum? Terus, untuk kasus-kasus apa saja yang bisa ditangani dan dilakukan oleh dokter gigi bedah mulut maksilofasial ini, Dok? Oke, makasih. Pertama, biar masyarakat lebih kaya dengan informasi, bahwa dia harus membedakan dokter gigi umum sama dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Jadi kalau dokter gigi umum, mungkin teman-teman di sini yang sebagai dokter gigi umum, itu kan tindakan itu sekitar murni tindakannya sekitar wilayah gigi dan mulut. Misal seperti pencabutan gigi, penambalan, pembersihan karang gigi. Dokter gigi umum juga tuh bisa sebenarnya buat gigi palsu dan lain sebagainya. Tapi ada spesialis yang lebih kayak spesialis prosto dan lain-lainnya, itu lebih subspesialis lagi untuk tindakan seperti itu. Tapi kalau dokter bedah mulut
selain dia melakukan tindakan operasi di daerah dalam mulut, juga ruang lingkupnya itu bagian maksilofasial, maksudnya daerah rahang dan daerah wajah. Fasial itu daerah wajah. Jadi biar ditahu oleh masyarakat bahwa bedah mulut bukan hanya tindakannya di sekitar daerah mulut saja, tapi itu daerah sekitar wajah, sehingga kita bisa membaginya daerah sepertiga atas wajah, kemudian tengah wajah, dan daerah bawah. Nah, yang biasa kita lakukan dari bedah mulut ini dan maksilofasial itu daerah sepertiga wajah tengah ke bawah. Jadi seperti tindakan misalnya pasien kecelakaan, ada patah atau fraktur dalam istilah kita, itu bisa ditindaki di bedah mulut dan maksilofasial. Kemudian ada tumor kista yang berada di daerah mulut dan di daerah wajah, itu bedah mulut juga bisa melakukan tindakan ini seperti itu. Jadi perlu masyarakat tahu, bukan hanya untuk seperti mencabut gigi, terutama kalau bedah mulut itu biasa gigi-gigi yang miring yang paling dikenal ya. Gigi bungsu biasanya, Penjabatan gigi Dok. bungsu. Nah, kita kenal dengan odontektomi. Nah, selama ini banyak kerja yang kalau yang agak kasus berat kita kirim ke Balikpapan ya. Iya, Ajak ke Balikpapan seperti itu. Nah, sekarang di Panglima Sebaya sudah bisa. Jadi nggak perlu lagi jauh-jauh. Jadi untuk masyarakat untuk gigi miring atau gigi yang tenggelam, agak susah dicabut gitu ya, biasa dirujuk dari paskes pertama gitu ya. Kemudian ada yang patah, kemudian ada juga itu yang bisa kita lakukan oleh bedah mulut itu disharmoni. Jadi dia bukan suatu kelainan. Misal rahangnya maju gitu. Misalkan memang itu kan bukan gangguan, misal tiba-tiba kayak tumor, itu kan ada kelainan. Tapi ini tidak, memang mungkin wajah orang tuanya berbeda, mungkin dari itu. Jadi dia tidak merasa gangguan, tapi dari simetris wajah itu berbeda. Jadi itu kita juga bisa dilakukan oleh bedah mulut untuk estetiknya. Kemudian pemasangan implan di dalam tulang gigi. Misal gigi hilang nih, nenek-nenek atau kakek-kakek itu misal giginya hilang. Atau orang yang muda, gigi depannya hilang, tapi dia tidak mau mengorbankan misalnya gigi tetangga kanan kirinya seperti yang dilakukan teman-teman spesialis prosto dan yang lain-lain. Kita bisa tanam implan namanya di dalam giginya. Kemudian dibuat mahkota oleh teman-teman kita, nanti bekerjasama dengan prostodonsi seperti itu. Jadi kayak kolaborasi gitu ya, Dok, ya, tindakannya. Oke, Dok, banyak banget tadi kasusnya ya, Dok. Iya. Kira-kira nih, Dok, ini kan dokter baru aja ya, Dok. Kira-kira kalau perawatannya di RSUD Panglima Sebaya itu sudah bisa dilakukan oleh bedah mulut ini, mulainya kapan nih, Dok? Oke. Untuk sekarang alhamdulillah mulai bulan Juli kemarin ya, pertengahan itu sudah kita bisa melakukan tindakan bedah mulut yang seperti kita jelaskan tadi. Nah, itu kita bisa lakukan di rumah sakit Panglima Sebaya ini. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, sebagian besar alat dari rumah sakit kita sudah ada. Jadi untuk sementara juga kita menunggu masih juga kredensial dari BPJS. Semoga segera cepat sehingga bulan Agustus ini untuk BPJS sudah bisa juga masuk. Nah, semoga itu bisa ditindaki lebih cepat. Seperti itu. Kalau yang umum kita sudah mulai dari pertengahan Juli ya, kemarin ya, sudah kita bisa. Alhamdulillah sudah berapa banyak, lumayan pasien kita sudah ada sakit. Mungkin seperti itu. Oke, Dok. Jadi untuk kasus-kasus yang ada di bedah mulut itu sangat-sangat beragam ya, Dok ya. Sudah bisa tindakan juga dari pertengahan bulan Juli untuk pasien-pasien yang umum. Nah, Dok, untuk pasien BPJS nih, Dok, kiranya apa semua kasus bedah mulut itu di-cover BPJS atau hanya ada kasus-kasus tertentu saja, Dok, yang bisa di-cover oleh BPJS? Oke, Dok, ini yang bisa jadi informasi oleh masyarakat kita ini bahwa kasus semua tindakan bedah mulut ini hampir semua ditanggung oleh BPJS. Itu seperti tindakan kecuali biasa
untuk yang aksesoris-aksesoris seperti implan dan lain itu mungkin tidak, tapi yang untuk tindakan seperti pencabutan odontektomi, perawatan patah pada wajah akibat kecelakaan dan lain sebagainya, kemudian tumor, kemudian ada juga kista, itu semua bisa dilakukan dengan BPJS. Kemudian juga saya lupa tadi ya dokter ya, itu ada juga kita bisa lakukan tindakan misal seperti bibir sumbing. Nah, bibir sumbing itu di bedah mulut juga. Kemudian celah langit-langit, jadi celah bibir dan celah langit-langit. Itu kita di bedah mulut itu semua ditanggung oleh BPJS. Jadi hampir 90%, kecuali yang berkaitan dengan estetik, ya itu biasanya karena alatnya itu mungkin lumayan harganya, mungkin itu yang tidak ditanggung oleh BPJS. Tapi nanti kita bisa konsultasi lagi, mungkin pengetahuan saya seperti itu. Tapi yang lain mungkin masyarakat harus tahu, datang saja dulu ke Rumah Sakit Panglima Sebaya. Masyarakat sudah punya dokter spesialis bedah mulutnya, silakan, semua insya Allah ditanggung oleh BPJS. Seperti itu. Oke dok, sangat membantu dan membantu masyarakat banget ya dok ya. Oke, untuk jadwal prakteknya sendiri dok di RSUD Panglima Sebaya, apakah ada hari-hari tertentu saja atau setiap hari itu dokter praktek di Poligigi RSUD Panglima Sebaya ini dok? Untuk jadwal praktek kita sendiri itu setiap hari. Jadi Senin sampai Jumat. Itu mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi masyarakat silakan berkunjung mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Mungkin seperti itu. Oke, dok. Jadi jangan ragu untuk datang berobat dulu ya dok Silakan. ya. Silahkan datang, Poligigi selalu terbuka lebar untuk para sahabat Panglima yang mau berobat. Dokternya ada 5 kali 8 jam gitu ya. Ada banyak dokter yang bisa menangani kasusnya ya dok ya. Ini juga dok, ada beberapa pertanyaan yang sudah ditampung oleh tim Humas dan PKRS. Ini beberapa pertanyaan dari para sahabat Panglima nih dok. Mungkin pertanyaan yang pertama dok ya saya bacakan. Apa persiapan yang harus dilakukan sebelum pasien itu melakukan operasi atau tindakan bedah mulut dok? Ya, oke. Biasa kita harus merubah pola pikir masyarakat dulu yang dikatakan operasi dulu. Operasi itu kan banyak. Nanti masyarakat bilang bingung operasi nih, langsung naik ke ruang tindakan operasi gitu, operasi besar. Harus diketahui masyarakat, operasi itu bisa operasi kecil, biasa kita lakukan di poli itu juga operasi namanya, di poli gigi, misal pencabutan gigi. Kalau bedah mulut kita lakukan tindakan cabut dengan penyulit atau dengan tindakan odontektomi yang biasa, insisi drenase, abses, kemudian eksisi tumor kecil, itu namanya operasi juga. Tapi ada juga namanya operasi yang dilakukan di ruang operasi kamar bedah. Nah, itu persiapannya jelas. Pasien mungkin kalau biasanya masih muda atau kalau yang orang tua kita melakukan pemeriksaan sistemik keadaan kesehatan di seluruh tubuhnya. Jadi pasien juga harus memeriksakan cek lab darah lengkap atau darah rutin atau darah lengkap. Kemudian nanti juga pemeriksaan foto toraks, foto daerah paru-parunya masyarakat. Pasien itu harus tahu bahwa sebelum naik OK dia harus memenuhi kriteria dia layak untuk dioperasi. Nanti mungkin teman-teman sejawat dari dokter spesialis anestesi yang lebih tahu, ini bisa naik di ACC atau disetujui untuk tindakan naik ke kamar operasi. Jadi ada harus ditahu bahwa ada tindakan operasi di poli dan ada di kamar operasi. Mungkin seperti itu dia persiapannya. Kalau di tindakan poli ya mungkin pasien kita suruh biasa, jangan terlalu banyak begadang gitu. Jangan terlalu nonton film Korea mungkin, terlalu banyak sampai begadang atau nonton bola terlalu banyak. Istirahat yang cukup, kemudian biasa kita periksa itu tekanan darah ya. Kalau tinggi, itu mungkin disuruh istirahat dulu seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, banyak banget ya dok. Tadi juga sudah dijelaskan berarti ya dok ya tindakan yang dilakukan bedah mulut. Kenapa seseorang itu bisa sampai dirujuk ke spesialis bedah mulut? Karena tadi ada pencabutan dengan penyulit seperti itu ya dok ya. Kalau efek samping nih dok,
setelah melakukan operasi bedah mulut nih, Ya. kira-kira apa aja nih dok yang secara general dulu deh? Iya. Oke, kembali tadi kan kita sudah pisah ya, Iya. yang operasi kecil di poli dan operasi di kamar OK, kamar operasi. Nah, jadi masyarakat mungkin dan teman-teman semua itu kalau di poli efek samping itu kan sudah kita minimal tadi dari pada saat pemeriksaan awal. Oh iya. Tapi kalau tindakan kemungkinan saja ada efek samping resiko yang setelah dilakukan operasi kecil itu. Misal tindakan operasi odontektomi lah kalau di bedah mulut ya, atau gigi penyulit. Mungkin pada saat kita anestesi, pada saat kita bius dia, mungkin kena di daerah sarafnya, cedera saraf sedikit, itu biasa kebas-kebas daerah bibir. Nah, itu yang biasa dok, kenapa masih kebas ini? Nah, jadi masyarakat jangan takut, itu bisa saja hilang berapa jam, kemudian nanti normal kembali. Biasa juga ada yang lama berapa minggu atau bahkan sebulan, berapa bulan. Kalau memang cedera sarafnya agak lumayan, tapi biasa dalam berapa bulan akan hilang juga. Tapi khusus tindakan-tindakan yang berat, seperti di kamar operasi, ya itu seperti kista dan tumor yang di situ dilalui oleh pembuluh darah, kemudian atau pembuluh saraf, bisa saja itu permanen. Karena misal kayak tumor besar, kita perlu reseksi tulangnya atau pemotongan tulang, berarti sarafnya kan itu dipotong juga. Jadi cabang-cabang dari saraf yang di situ hilang rasa sama sekali, dan itu permanen. Nah, itu bagi tumor besar. Tapi jangan takut, memang seperti itu. Kita lebih menyelamatkan yang harus diselamatkan. Kalau yang lain kan masih bisa terasa. Mungkin daerah sekitar percabangan sarafnya atau pembuluh darah yang dialiri situ, kita karena di sarafnya terputus dan pembuluh darahnya, mungkin resikonya pasti hilang rasa. Nah, seperti itu yang dialami oleh pasien. Seperti itu. Bisa juga kalau di tindakan poli biasa ya, efek sampingnya kita cabut, tiba-tiba di rumah perdarahan, darah. Jadi masyarakat harus tahu kalau ada perdarahan, cepat-cepat aja balik lagi. Yang di pelayanan kesehatan dimanapun yang terdekat. Jadi jangan juga terlalu takut kalau cuma merembes sedikit, kita ambil tampon yang biasa kita kasih pasien, pulang bawa tampon itu, atau kapas agak besar itu namanya tampon ya, tempel digigit. Mungkin dengan itu setengah jam kemudian sudah ada penyembuhan, stop darah. Perdarahan. Masyarakat jangan panik saja. Saya kalau ada gitu, segeralah datang ke fasilitas terdekat kesehatan. Oke. Mungkin seperti itu, dok. Ini dok, pertanyaan lain dari para sahabat Panglima nih dok. Katanya, apakah tindakan bedah mulut itu harus dilakukan pembiusan total? Ya. Oke, mungkin kita kembali dari penjelasan tadi bahwa di poli ada pembiusan lokal, tapi di kamar OK biasa bius total. Bisa juga dalam kasus-kasus tertentu di kamar OK pun rata-rata itu di bius total semua. Tapi kalau di poli cuma biasa lokal atau setengah aja. Biasa kita lakukan kebas setengah wajah, bibir, lidahnya juga kebas, tidak ada rasa. Nah, tapi nanti setelah berapa jam kemudian kembali normal lagi, seperti itu. Oke, dok. Oh iya dok, ini ada lagi pertanyaan. Pertanyaannya ini katanya, apa ada perawatan atau pantangan yang harus dihindari dok setelah pasien ini melakukan perawatan bedah mulut atau mungkin operasi. Atau ini kayaknya operasi lebih ke operasi ini dok pertanyaannya dok. Oke. Ya, jadi perawatan biasa pasca operasi. Iya. Operasi di poli juga itu sebenarnya kita memberikan edukasi kepada pasien setelah odontektomi atau pencabutan gigi dan lain sebagainya. Kispa atau tumor kecil tadi kan ada di poli, sudah kita bedakan. Jadi di poli itu kita akan ngasih tahu pasien, tolong makannya makan yang lunak saja, jangan yang panas-panas, karena nanti kalau panas-panas dia makan yang panas itu kan bisa menyebabkan lagi perdarahan kembali. Betul. Karena tadi yang sudah darahnya membeku gitu bahasa masyarakat tuh, kalau kita ada blood clotnya itu membeku, tiba-tiba kena panas sudah berdarah lagi. Itu biasa
atau merokok. Kan itu kan lumayan hangat, jadi bagi masyarakat yang perokok, direm-rem sedikit. Pokoknya. Kedua, nanti bilang ke masyarakat dihentikan kan tidak mungkin, biasa Nggak bisa. curi-curi juga masyarakat nih. Jadi tolong ya masyarakat yang ada berobat, biasa kita edukasi dari pos atau setelah operasi yang ringan itu bisa ditaati seperti itu. Biasa malah disuruh dokternya minum aja es gitu tuh, biar lebih mempermudah pembekuan. Nah, kemudian ada juga bisa dilakukan kompres ya, kompres di luar. Edukasi itu yang di poli. Tapi kalau yang di kamar OKA itu tergantung kasus. Misal juga kalau kasus-kasus besar kayak tumor, apalagi sampai yang pemotongan rahang tulang itu, biasa dia pakai NGT, bisa makannya lewat hidung. Yang masyarakat nih, kenapa lewat hidung, ada dipasang masih selang. Kita bisa makan lewat situ karena biasa mulutnya masih tertutup, tidak bisa terbuka. Nanti ada namanya itu nanti rahang itu kita ikat biasa. Kalau masyarakat tadi kurang tahu pemahaman itu, nanti diikat itu mulutnya tidak bisa terbuka. Sama kalau fraktur patah rahang, biasa kita ikat biar dia tidak bergerak dulu dalam berapa minggu. Setelah itu nanti, jadi mereka harus makan diet cair bisa, kemungkinan diet lunak juga. Jadi dia kesian itu masyarakat bisa minum saja, pakai susu dan susu yang biasa ada memang khusus untuk dia menjadi makanan hari-harinya, tapi dalam berapa minggu saja. Jadi kalau di poli tadi, kemudian juga kalau di kamar OKA, pasca operasinya tindakannya itu kadang karena tindakannya lebih besar, biasa pasca operasi banyak yang harus dia taati untuk proses kesembuhan masyarakat. Oke, seperti itu mungkin. Oke dok, jadi semua tergantung tindakannya di mana ya dok ya, di benar. poli atau di ruang OKA. Benar sekali. Untuk masyarakat awam nih dok, mungkin banyak yang belum tahu untuk tindakan cabut gigi itu yang mana yang biasanya diindikasikan bisa pencabutan di poli aja, atau tindakan yang memang harus dilakukan di kamar operasi gitu dok. Oke. Bagus sekali pertanyaan ini yang banyak masyarakat paling suka ini. Jadi kasus-kasus ini pertama kita bisa kelompokkan. Biasa yang paling terkenal tuh odontektomi ya, gigi miring. Pasti itu. Gigi miring itu paling banyak. Nah, gigi miring itu biasa yang bisa diokakan biasa itu kalau lebih dari dua atau lebih. Jadi 2 gigi miring, misal kanan kiri atau atas, rang atas, itu kita bisa masuk ke ruang OKA sudah. Tapi kalau cuma keluarnya 1 gigi, itu kita biasa kerjakan di poli. Bisa juga 1 gigi, tapi posisi giginya itu biasa kita bilang inverted tuh. Biasa posisinya miring ke bawah tuh, betul. Itu 1 gigi pun indikasi untuk dilakukan perawatan di kamar ruang operasi. Kemudian juga 1 gigi, tapi dia kan gigi itu tumbuhnya semau-maunya dia gitu. Nggak ada anunya gitu. Nggak ada aturannya. Harusnya aturannya di sini tempatnya, dia mungkin cari gigi tetangga gitu. Jadi lagu itu bukan selimut tetangga, jadi gigi juga bisa pindah ke tetangga. Dia pindah ke ramusnya, dia bisa pindah ke, kalau di atas bisa ke arah ke dalam sinus dan lain sebagainya. Jadi 1 gigi pun itu harus masuk ke ruang perawatan. Begitu juga dengan kista kecil bisa kita lakukan di ruang di poli, tapi rata-rata kalau meliputi 2 gigi itu bisa kita naikin ke OKA. Begitu juga tumor yang jinak, yang kecil, kemudian yang ukurannya sudah juga besar itu biasa kita bawa ke OKA karena perdarahannya lebih banyak. Jadi kita harus lakukan tindakan di kamar operasi, tidak bisa lagi di poli. Nah, kalau gigi-gigi bisa gigi yang biasa. Cuma biasa ya, kalau anak-anak yang ada gangguan mental, biasa itu kan dia itu lubang giginya banyak tuh. Jadi kan kalau di dokter biasa di poli dia tidak bisa, dia harus dibius total, baru dilakukan tindakan ADHD biasa ya, tindakan di kamar OKA. Jadi masyarakat biasa jangan takut kalau anaknya tidak bisa, tolong diperiksa saja. Nanti kalau anaknya tidak bisa dilakukan di poli, tindakan di poli gigi, dia bisa dilakukan di kamar operasi. Jadi semua bisa. Jadi kalau ada gangguan, langsung saja coba datang dulu untuk berkomunikasi dengan dokter-dokter. Ada berapa dokter spesialis tuh. Jadi itu semua bisa untuk jalan biar masyarakat paham.
ini kasihan masyarakat sudah bengkak, malas juga masyarakat, takut juga. Jadi jangan takut. Semua bisa, ada jalan. Yang penting mau berusaha. Ya. Betul, Dok. Oke, Dok. Ini kembali lagi ke info yang dokter beri tadi ya, Dok. Setelah operasi itu kan edukasinya ada yang makannya itu tidak bisa melalui mulut. Kalau misalnya ada pemotongan rahang atau seperti apa itu. Untuk sikat giginya itu, Dok. Ini sahabat Panglima bertanya ini, Dok. Sikat giginya ini kayak gimana, Dok? Katanya. Iya. Apakah seperti biasa atau nggak usah sikat gigi atau bagaimana? Itu pertanyaan aneh, Dok. Ini pertanyaan masyarakat dan pertanyaan lingkungan rumah sakit ya. Iya, Ya. betul. Yang nggak disuruh biasanya, nggak disuruh sikat gigi aja, disuruh sikat gigi malas nih sikat gigi ya. Jadi setelah operasi biasa tindakan apapun itu kita tetap harus sikat gigi. Jadi masyarakat harus tahu tetap sikat gigi dong. Nanti kan kesehatan gigi di dalam, kita bilang oral hygiene-nya ya, atau keadaan gigi di dalam mulut itu kalau kita tidak bersihkan maka malahan bakteri itu kan banyak tuh. Iya, betul. Nah, akhirnya menimbulkan malahan tambah lagi yang tadi luka, infeksinya tambah banyak tuh nanti, tambah akhirnya perawatannya yang bisa 3 minggu atau 5 minggu luka menutup malahan tidak. Jadi harus tetap sikat gigi. Apalagi kalau biasa dari rumah sakit, dokter gigi kan sudah jahit itu lukanya. Jadi tetap sikat gigi seperti biasa, tapi yang sikat giginya yang lembut. Kalau tidak bisa lagi agak susah, cari yang sikat gigi, walaupun sikat gigi anak-anak. Jadi, tapi diusahakan sikat gigi, jadi masyarakat harus paham bahwa sikat gigi yang paling bagus itu sikat gigi bulunya yang lembut. Ini sukanya yang keras, tidak puas kalau tidak. Iya, Dok. Gak usah keras-keras, padahal itu dengan lembut saja. Nanti kalau malah makin keras, businya berdarah, itu kan malah menyebabkan infeksi, kemudian bau mulut. Kita kalau jadi nikmati saja sikat giginya dengan baik gitu. Jangan ya minimal itu kan ada terang 3 menit sampai 5 menit. Jadi kita hitung saja harusnya 10 kali gitu. Kayak mencuci tangan. Jadi kita mencuci tangan itu kan sebenarnya syarat-syaratnya ini biar dia sampai 1 menit sampai 2 menit. Ya, sikat gigi seperti itu juga kita hitung 10 kali. Sampai mungkin total 3 sampai 5 menit, nanti ini ada cepat 1 menit sudah selesai. Nggak tahu dia mau nonton apa ya, atau mau olahraga apa. Jadi kita itu masyarakat harus paham sikat gigi yang benar, dan setelah tindakan operasi pun harus tetap kesehatan mulutnya. Kemudian ditambah biasa dengan obat kumur. Obat kumur sih bagusnya yang ada alkoholnya, seperti itu. Ya, nanti nanti ada iklannya, ini nggak ada. Ini tetap yang No endorse. jadi bagusnya yang tidak ada alkoholnya ada. Kemudian banyak kita temui di luar. Nah itu. Jadi sikat gigi itu sebenarnya kalau dibilang wajib. Walaupun dia dalam keadaan luka dok, susah dok, ya pelan-pelan. Ya tadi ya bulu sikatnya harus lembut dan lain sebagainya. Iya. Begitu juga yang walaupun tidak habis operasi tindakan, cari yang bulu sikatnya yang lembut. Hilangkan kebiasaan puas dengan yang kasar sikat giginya. Kemudian keras sikat itu yang bisa banyak sih berbedaan teori yang bisa menyebabkan abrasi gigi itu dari sikat gigi, tapi ada juga karena pH mulut memang yang berubah seperti itu. Nanti panjang kalau teorinya ya. Mungkin mungkin dibuatkan season selanjutnya. Season 2-nya yang Season 2-nya ya. Oke. Biar masyarakat itu ya alhamdulillah biar sadar masyarakat paham tentang ini untuk kesehatan gigi mulut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Kan dokter ini dokter gigi spesialis bedah mulut maksilofasial nih, Dok. Iya. Nah, dari perawatan yang tadi sudah dokter sebutkan, kasus-kasus yang dokter sebutkan, untuk pelayanan atau perawatan unggulan nih, Dok, yang memang membedakan spesialis bedah mulut maksilofasial dengan spesialis yang lain gitu, Dok. Ya. Oke, perawatan unggulan kita ini kan sebenarnya kayak odontektomi itu sudah biasa. Pencabutan gigi penyulit sudah biasa. Tapi masyarakat yang kurang paham di luar kan taunya ini sekitar mulut saja. Jadi unggulan kita sebenarnya itu tadi sudah kita bisa jelaskan trauma. Kasus trauma itu seperti kecelakaan, tiba-tiba ada patah tulang nih wajah.
mandibula, rahang bawahnya patah, rahang atasnya patah, giginya terkeluar misal. Itu jadi kita di bedah mulut itu gigi yang keluar, kemudian tulang-tulang wajah yang patah itu kita kembalikan fungsinya. Jadi kembalikan kalau bisa estetiknya. Jadi oklusinya tetap bagus. Jadi kan bisa kita pasien misalnya wajahnya semaksimal mungkin itu kembali seperti posisi awal. Makanya biasanya kita lakukan pemasangan kawat itu, oklusi giginya harus disesuaikan, kemudian baru kita pasang plat. Jadi masyarakat harus tahu bahwa bedah mulut itu dia juga memasang kalau ada patah daerah wajah. Tadi saya batasi sebenarnya itu daerah sepertiga wajah tengah sampai bawah. Biasanya saya ada patah daerah sini, daerah infraorbita di bawahnya, di bawah mata. Biasa kecelakaan tiba-tiba miring, ininya patah, giginya keluar, gigi. Kalau ada masyarakat harus tahu juga kalau ada giginya keluar, tolong sebisa mungkin kita di bawah itu gigi. Ya jangan dibuang giginya, disimpan. Nah, disimpan itu paling bagus sih. Ya kadang masyarakat kan dipegang, kalau bisa jangan dipegang itu akarnya. Kotanya aja karena nanti dibersihkan oleh dokternya. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi bisa direndam. Sebenarnya kan agak susah cari, kaget mereka direndam di mana gitu ya. Di air, harusnya kan air kita ini cairan RL, NaCl. Itu bagus. Intinya jangan dipegang itu akar, cepat aja bawa ini gigi. Kalau bisa ada cairan-cairan susu, itu bisa. Jadi cari misalnya di Indomaret, di Alfa, ya bisa disebut nggak apa-apa ya. Dan Alfa itu pokoknya di mana saja di warung-warung itu bisa dibeli susu, dicelupkan itu gigi, sehingga dia bisa bertahan lebih lama. Jadi masyarakat harus paham. Jadi kalau ada giginya jatuh, biar bisa gigi ini dipasang kembali di posisinya, baru dipasang kawat nanti untuk mengembalikan posisinya. Jadi itu yang paling penting, karena berkaitan dengan estetik lagi ini gigi hilang, karena mahal gigi ini. Kalau sudah lepas tadi pasang namanya yang asli ini, biar sehebat-hebatnya yang palsu tetap tidak akan bisa sama dengan yang asli. Nah, jadi sebisanya kalau ada dibawa dan rendam di dalam susu yang paling cepat, paling bisa. Dalam literatur yang lain ada pakai cairan, pokoknya cairan kayak Pocari Sweat dan lain sebagainya. Itu ada dalam liter, tapi bagus kalau ada susu lah, air kelapa, pokoknya begitu gitu, yang sama cairan tubuh kita kandungannya. So NaCl, kalau kita ada cairan RL dimasukin, dan jangan dipegang itu akarnya, apalagi dibersih, ada kan habis itu di daerah akar itu. Nanti golden periodnya biasa itu sampai setengah jam 1 jam. Kalau 4 jam, ada yang orang berhari-hari itu sudah susah untuk kita kembalikan posisinya. Jadi harus rela ini berpisah dengan gigi. Diikhlaskan sudah. Harus rela dengan senyuman. Jadi harus hati-hati ya masyarakat. Mungkin yang itu unggulan kita. Kemudian bibir sumbing. Bibir sumbing, jadi masyarakat bisa datang ke poligigi dengan keluhan tadi. Bibir sumbing atau celah langit-langit di atas itu bisa datang. Ya, kemudian sama tumor, itulah. Itu program yang unggulan dari kita di Panglima Sebaya. Ya. Oke. Dari kasus yang dokter jelaskan tadi nih dok, sebelumnya juga sudah ada dokter jelaskan kalau misalnya ada dokter spesialis anestesi yang bisa untuk membantu perawatan awal pasien. Nah, selain dokter spesialis anestesi, dok, kira-kira dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial ini tuh bisa berkolaborasi dengan dokter apa aja dok untuk tindakan-tindakan kasus yang lain? Oke. Jadi kita ini semua tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus kerjasama. Jadi dari tindakan pembedahan pun kita seperti itu di kamar OK. Begitu juga kalau ada misal yang pertama itu kalau ada gangguan sistemik, misal dia pasien kita biasa ada gangguan misalnya diabetes, itu kan perlu dikontrol karena pada saat operasi dengan ada luka dengan pasien yang diabetes atau gula itu kan penyembuhannya agak terlambat, bahkan bisa bermasalah. Nah itu biasa kita kontrol, itu berarti kita akan dengan teman sejawat kita di internal. Nah seperti itu. Rata-rata sih ya teman dari internal, kemudian dari pulmo apabila ada
spesialis paru apabila ada gangguan. Karena kan nanti sebelum naik operasi juga harus diperiksa nih, paru-parunya, ditorak itu parunya keadaannya bagaimana. Anestesi pun periksa, tapi kalau ada kelainan biasa nanti di pulmo yang lakukan pengobatan. Tiba-tiba ada TB, TBC. Jadi itu nanti pulmo yang dulu lakukan sudah layak untuk operasi, nanti dari pulmo, dari SP paru mengatakan dok layak sudah untuk operasi. Begitu juga dari interna. Itu untuk langkah awal. Tapi kalau di atas, di tindakan operasi di kamar OK di atas, misal tadi patah tulang nih, atau tumor ya. Tumor itu biasa kita bisa lakukan tulang itu diambil, jadi dipotong tulangnya. Misalnya tumornya ada namanya itu seperti ameloblastoma nama tumornya itu ya. Itu dipotong, jadi tulang rahangnya dipotong kanan kiri diambil karena sudah rusak tulang rahang. Jadi itu biasa untuk nambah tulang, untuk autograf namanya, ngambil bahan dari tulang lain, itu biasa kita bisa kerjasama. Kalau misalnya dari kostanya itu kita kerjasama. Kalau biasa di tempat kami sana, yang tempat kami pendidikan dulu, kami kerjasama dengan BPKP. Itu beda organ kardiovaskular tuh. Kemudian kalau daerah iliaknya diambil, jadi itu bisa juga kerjasama dengan SP ortopedi. Jadi banyak. Jadi untuk mengambil sebagian itu kita harus kerjasama. Begitu juga dengan kawan-kawan teman sejawat di THT. Seperti itu juga biasa kita lakukan. Kita masyarakat, kenapa saya diambil di anestesi, diambil dari biasa teman-teman teman THT. Seperti itu. Begitu juga teman-teman di bedah umum. Kalau misalnya kita di sini, nanti mungkin kolaborasi dengan teman-teman di bedah umum. Jadi multidisiplin ilmu. Kalau sudah meliputi banyak, misalnya kayak tumor yang besar, kita harus multidisiplin. Seperti itu. Tumor-tumor juga kawan-kawan di bedah onkologi. Cuma kita tidak ada di sini, mungkin kita akan kolaborasi dengan kawan-kawan di bedah umum. Seperti itu. Seperti itu, dok. Banyak kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya berarti ya, dok ya. Kolaborasi lebih banyak kan lebih bagus ya. Rame. Bunga kan kalau banyak kan warna-warninya lebih indah lagi. Seperti itu. Lebih berwarna. Ya, kalau sendiri kan tidak terlalu indah ya. Oke. Mungkin boleh, dok. Silakan apa lagi? Oke, dok. Ini, dok, pertanyaan terakhir nih, dok. Terakhir ketemu atau nanti ada lagi di episode selanjutnya? Ditunggu season 2-nya ya. Oke, tadi kan udah berbagai macam pertanyaannya nih, dok, dari efek samping perawatan, dari jenis-jenis perawatan, apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang perlu diperhatikan habis perawatan. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih, dok. Pertanyaan dari interna RS Panglima Sebaya ini, dok. Dokter ini kan sudah bergabung menjadi anggota keluarga RSUD Panglima Sebaya. Nah, jadi visi misi dari Dokter Maulana ini untuk mengembangkan RSUD Panglima Sebaya ini apa, dok? Silahkan, dok. Ya, kalau bicara visi dan misi ini memang berat ya. Karena untuk rumah sakit juga kan, jadi di rumah sakit ini kita akan seragamkan visi misi dengan rumah sakit. Intinya kalau daerah gigi dan mulut, visi kita ini meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian dan maksilofacial. Maksilofacial tadi itu kan maksimal itu berarti daerah rahang dan daerah wajah. Jadi masyarakat itulah visi kita di bedah mulut tuh. Kemudian misi jelas yang paling pertama itu menyelenggarakan pelayanan. Jadi pelayanan ini lebih bagus di bidang bedah mulut dan maksilofacial. Kemudian juga misi kita itu bagaimana jadi sumber rujukan. Dari sumber rujukan tuh, jadi dari rumah sakit yang lain belum ada bedah mulutnya, bisa merujuk ke kita. Jadi rumah sakit Panglima Sebaya sekarang tidak perlu lagi kita ke Balikpapan terlalu jauh, di Panglima Sebaya sudah ada. Mudah-mudahan kita bisa melakukan tindakan-tindakan itu yang kita jelaskan di depan tadi. Seperti itu. Wah, tepuk tangan. Pertanyaannya banyak yang menarik, dok ya. Menarik sekali. Masyarakat biar lebih paham dan lebih mengerti dengan adanya
dokter baru seperti saya ini, dokter bedah mulut, mereka tahu ya, jangan tahu pokoknya gigi sakit aja tahunya ke rumah sakit. Banyak yang bisa dilakukan dengan dokter gigi, bedah mulut dan maksilofasial. Jadi untuk masyarakat juga nih ya dok ya, jangan ragu dan jangan takut untuk datang berobat. Iya. Datang dulu, nanti kita komunikasikan dengan dokternya. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Panglima Sebaya. Oh. Oke. Mungkin untuk menutup bincang sehat kita di siang menuju sore hari ini dok, apakah ada sepatah dua patah kata yang mau dokter sampaikan untuk para sahabat Panglima? Oke. Jadi saya berpesan terutama pada masyarakat dan kawasan di Rumah Sakit Panglima Sebaya, untuk masyarakat yaitu tadi jangan lagi kalau ada penyakit daerah sekitar mulut dan wajah, langsung segera saya kan sudah dijelaskan tadi, jadi segera saja langsung ke rumah sakit untuk mengetahui nanti dan diedukasi apakah perawatan selanjutnya. Jadi dan itu semua ditanggung oleh BPJS. Jadi masyarakat jangan takut, oh nanti saya harus bayar dan lain sebagainya. Jadi masyarakat cuma mempersiapkan BPJS-nya, jangan sampai ada tunggakan dan lain sebagainya sehingga kita tidak bisa melakukan pelayanan. Semuanya bisa dilakukan. Oke, mungkin itu aja untuk masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu dong Ibu. Oke, sudah cukup banyak ya informasinya dari spesialis bedah mulutnya, terus juga tentang apa aja kasus yang bisa ditanggung oleh BPJS. Jadi untuk semua masyarakat, khususnya untuk masyarakat Tanah Grogot ya, jangan ragu-ragu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, karena sebenarnya menjaga kesehatan gigi dan mulut kalau ke rumah sakitnya itu sabar setiap 1 minggu 1 kali perawatan, itu insya Allah kesehatan gigi dan mulutnya itu akan lebih baik kayak gitu, karena semuanya akan di cover dengan BPJS seperti kata Dokter Maulana tadi, jangan sampai ada tunggakan BPJS. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa kita sampaikan, mungkin cukup dari kita ya. Untuk para sahabat Panglima, jangan lupa terus saksikan acara Bincang Sehat yang diselenggarakan oleh Instalasi Humas dan PKRS RSUD Panglima Sebaya. Terima kasih juga untuk Dr. Maulana atas berbagai macam informasi yang telah disampaikan. Akhir kata, saya Dr. Gigi Alia dan teman saya Dr. Gigi Alsya. Kami berdua izin pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.